Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Memimpin Diskusi Sekolah Sahabat yang sudah memimpin diskusi Sekolah Sahabat pada hari ini. Dan kita masuk pada dorongan anggota bekerja yang dibawakan oleh Ketua dan Ketua. Kami silakan. Selamat Hari Sahabat. Selamat. Karena kelalaian saya lupa ini bagian saya. Tetapi saya rindu untuk membagikan sesuatu yang saya lihat pada saat saya mengikuti acara pemutusan misionari di SLA. Kebetulan ada sepupu saya, dia ikut program misionari ini, Renato, dan saya hadir di acara dispatching batch ke-34 di SLA. Itu bulan Maret ya, kita hadir di sana. Ada kesaksian yang bagi saya, karena di sana banyak kesaksian dari misioneri yang sudah dilepas di daerah-daerah yang ditempatkan itu. Ada 2 misioneri yang ditaruh di Halmahera Banjar. Mereka ditaruh di sana 10 hari. Dan pada saat mereka ditaruh di sana selama 10 hari, mereka harus buat KKR. Dengan tidak punya dana, mereka juga tidak ada yang kenal di sana, biasa dengan keadaan terbatas. Mereka di sana 10 hari. Yang menjadi sesuatu yang sangat berkesan bagi saya, sampai saya ingat-ingat sampai sekarang, mereka tidak ada orang yang dalam arti dikenal kayak kita di sini satu jemaat. Mereka pergi ke daerah itu, di sana mayoritas, ya, daerah mayoritas dan kita minoritas di Bacaan Halmahera. 3 hari pertama mereka tidak punya tempat tinggal, jadi mereka berdoa dan bergumul. Jadi mereka cuma punya satu doa, tidak punya uang. Sedangkan mereka dituntut pada saat 10 hari di tempat itu, mereka sudah harus punya tempat tinggal, mereka sudah harus bikin KKR. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Kalau saya dan saudara bikin KKR dengan kekuatan penuh, kita punya uang, kita punya sarana, kita punya jemaat. Ini 2 misioneri ini tidak punya apa-apa. Disaksikan mereka cuma boleh berdoa dan bergumul. Di sana tidak ada gereja Advent. Komposisi dibacanya sendiri sebenarnya mayoritas yang ada di sana. Tetapi di desa yang mereka tinggal 95% Kristen. Jadi sebenarnya daerah itu daerah mayoritas. Tetapi di desa yang mereka tinggal 95% Kristen, hanya 5% yang mayoritas. Jadi agak terbalik. Akhirnya setelah mereka berdoa, mereka dapat tempat tinggal, saudara. Dan tempat tinggal itu disaksikan mereka tidak kenal sebelumnya. Tapi mereka bersedia ditanggung selama 10 hari mereka di sana. Coba saudara pikir-pikir, ada orang yang tidak dikenal, berbeda agama, datang, dan orang di sana mau tampung 10 hari. Itu mujizat yang pertama. Yang kedua, mujizat yang kedua pada saat ini 2 misioneri ini berdoa, Tuhan menyediakan seorang gembala dari denominasi lain dan menyediakan gereja mereka untuk tempat KKR. Itu saya waktu dengar-dengar, cuma 2 orang misionari yang baru belajar, bukan misionari pengalaman. Karena waktu saya hadir, mereka baru akan ditempatkan di tempat yang sebenarnya. Ini mereka baru latihan. Dan luar biasa, hanya dengan doa dan pergumulan mereka puasa, mereka bilang, gembala denominasi lain menyediakan gerejanya untuk tempat KKR. Dan biasanya gereja itu mengadakan acara kebaktian di hari Jumat malam. Tapi karena ini ada KKR dari misioneri ini, bayangkan, dia bilang dia geser acara ibadah mereka supaya KKR ini boleh berlaku di gereja itu sesuai dengan jam KKR. Itu mujizat yang kedua yang terjadi. Dan saudara-saudara, mereka juga
persembahan global misi? Apakah kita cukup dengan datang pada hari Rabu malam untuk acara permintaan doa? Atau cukupkah kita mengasihi Yesus kita bangun pagi, renungan pagi, saya rajin isi perpuluhan, saya renungan malam? Cukupkah kita mengasihi Yesus kita hanya dengan itu, saudara? Tuhan akan segera datang, saudara. Mari kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Pada saat saya dan saudara di Jemaat Sentrum bertekad untuk melakukan KKR, mari kita semua mengambil bagian. Mari kita semua terlibat. Kita tidak harus jago berkhotbah, saudara. Kita tidak harus jago melawat. Mungkin kita tidak bisa hadir pada saat KKR akan diadakan di luar Manado, seperti kita pernah adakan di mana, di Tobelo. Namun saudara, Yesus telah mati bagi saya dan saudara. Dan tidak ada yang kita bayar untuk kematian Yesus. Mari kita Jemaat Sentrum Saria, kita lakukan penyangkalan diri. Tidak harus dengan uang, tetapi pada saat ada KKR, mari saya dan saudara terlibat aktif. Mungkin tidak dengan uang, tetapi dengan tenaga, waktu kita. Pada saat persiapan KKR, mari kita terlibat berdoa, berpuasa. Maaf saya buka karena ada sedikit susah bernapas. Saudara-saudara, kalau seminggu kita ke mall 2 kali, atau mungkin kita ke mall 1 kali 1 minggu, kita ada jatah makan pizza, atau mungkin kita makan Kentucky, mungkin kita boleh sisihkan jatah 1 minggu Pizza Hut untuk dana KKR. Atau mungkin kalau obat Tito 5 hari ke Kalapan terus, 1 minggu obat Tito tiap hari di Kalapan, mungkin jatah 3 hari disisihkan untuk KKR. Atau mungkin jatah beli baju 1 bulan 1 kali. Ada mungkin yang beli baju 2 bulan 1 kali. Coba jatah beli baju untuk dana KKR. Saudara, ada kutipan Nyonya White di sana. Agak mungkin kabur, tetapi Nyonya White katakan di peristiwa akhir zaman halaman 13, kerak bumi akan retak karena semburan unsur-unsur yang tersembunyi dalam perut bumi. Unsur-unsur ini sekali terlepas menyambung harta benda mereka yang selama bertahun-tahun telah menimbun kekayaan oleh mengeruk harta dalam jumlah besar di atas penderitaan panjang, saudara. Intinya ini dunia mau hancur. Tetapi pada saat kita ada dana, mari kita sisihkan sedikit untuk kegiatan pekerjaan Tuhan. Dan kita ini mau siap-siap KKR yang kedua, ya pendeta. Jadi saudara-saudara yang saya katakan tadi, jangan simpan-simpan makan di mall selalu. Ya, tidak ada yang salah dengan makan di mall ya saudara. Tetapi mungkin kalau 2 kali, yang 1 buat dana KKR. Baju 2 bulan 1 kali, yang 1 bulan mungkin untuk dana KKR. Tuhan rindu saya dan saudara membantu pekerjaan Tuhan. Tapi ketua kita tidak punya uang. Tidak harus uang, saudara. Tidak harus uang. Bisa tenaga, bisa waktu, bisa apa saja untuk membantu kegiatan KKR. Filipi 4 ayat 6 dan 19, saudara boleh baca di rumah. Karena ketika kita berdoa, seperti misionaris yang saya ceritakan tadi, ketika kita bergumul dan berpuasa, ketika kita rindu menyelamatkan jiwa-jiwa di luar sana, tidak ada yang mustahil, saudara. Tuhan akan bantu kita. Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Dan kutipan Nyonya White, 10.000 kali 10.000 dan berjuta-juta malaikat sedang menunggu untuk bekerja sama dengan kita. Jadi pada saat saya dan saudara bertekad untuk membantu pekerjaan Tuhan, ternyata ada berjuta malaikat akan membantu saya dan saudara. Kiranya tantangan ini menjadi bagian saya dan saudara Jemaat Sentrum dalam mempersiapkan kegiatan kebaktian kebangunan rohani di semester yang kedua. Jangan terlambat saudara mengambil bagian, karena nanti harta kita akan habis, di dunia ini akan hancur. Tentunya kita mengucapkan banyak terima kasih atas dorongan untuk bekerja serta motivasi. Biarlah kita mengikuti teladan Yesus untuk setiap hari menjadi saksi-saksi bagi Allah di atas dunia ini untuk mempercepat untuk kedatangan Tuhan. Kita menuntut saudara-saudara kita, mengundang saudara untuk berdiri dan membuka Batu Sion edisi baru 329, kerjalah ayat 1.
bersama dengan Tuhan dan malaikat-malaikat di dalam membantu pekerjaan Tuhan. Karena ada tugas tanggung jawab pelayanan bagi masing-masing kami pada saat kami menerima kebenaran Tuhan, kami menjadi misioneri yang harus membawa jiwa-jiwa di luar sana datang kepada Tuhan. Dan kami yakin pada saat kami mau bekerja dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati seluruh pekerjaan pelayanan dan jadi hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih atas penyertaan berkat Tuhan dari awal acara sekolah sahabat sampai akhir acara anggota bekerja. Biarlah semua yang telah kami dapatkan melalui diskusi pelajaran sekolah sahabat dan anggota bekerja menjadi kekuatan rohani bagi kami untuk kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami mengikuti karakter Yesus, menjadi lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih kebaikan Tuhan, sepanjang ibadah ini kami letakkan dalam tangan kasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Saudara Lima. Selamat sahabat-saudara. Kebetulan kosong saya masuk, tapi sudah direstui oleh pendeta. Untuk informasi bahwa pada sahabat depan pelantikan Master Guide sudah akan dilaksanakan, karena sudah pendeta sudah konfirmasi dengan direktur daerah untuk pelantikan Master Guide akan dilaksanakan pada hari Sabat depan. Tekniknya seperti apa? Nanti sesudah makan kita bicara-bicara di bawah. Karena di sini ada tim lengkap kita, tim KRI. Pembentukan Master Guide ada Pak Ilyas, ada Pak Mansen, ada Ibu Lulu sebagai sekretaris tim. Untuk kita bicarakan sebentar. Karena ketika Jemaat Sentrum mengadakan kegiatan Pathfinder, sudah tahu di Manado ini menjadi heboh sampai di NASA karena sentrum, dan mereka akhirnya semua sudah dilantik, tinggal sentrum belum, tinggal orang. Jadi saya sudah putuskan dengan beberapa orang termasuk pendeta bahwa paling lambat tanggal 10 September kita sudah dilantik, karena ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan juga sesudah itu. Jadi sekali lagi kami mengharapkan seluruh anggota jemaat dan tim untuk kiranya sesudah makan siang kita rapat di bawah untuk menentukan jam pelaksanaan, kemudian kegiatannya seperti apa, untuk sebentar kita melakukan rapat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semua anggota jemaat atau kalau ada tamu yang mau bergabung
jadwal pelayanan pada Sabat 10 September 2022. Ketua Pinggir, Ketua Anton Turan, dan Korister Sister Wanda Datuk Pemekel, pianis Adi Esli Takut, multimedia Saudara Septian Welo, rumah tangga akan dibawakan oleh Ibu Keti, Oma Loho, dan keluarga besar. Oma boleh tampil, jadi boleh menyanyi, boleh apa saja. Selanjutnya acara sekolah sahabat. Acara sekolah sahabat MC akan dipimpin oleh Ibu Rita Rory Raintu. Kemudian ayat tema oleh Ibu Leila Lolongwaro. Selanjutnya berita vision oleh Adik Ingrid Takarawamen. Dorongan AB dan pendidikan oleh Saudara Ronald Belo. Selanjutnya informasi jemaat akan dibawakan oleh Ketua kami. Acara khotbah. Pembicara sahabat-sahabat ialah Ibu Vivi Lumoino Panto, koordinator mimbar Saudara Anol kami. Koordinator mimbar. Kemudian doa syafaat oleh Saudara Fandi Tuhatu, persembahan oleh Sister Lademei Asapin. Ayat tema oleh Saudara Frederick Marshall. Ayat tema lagu pujian dari BWA, dan diakon-diakonis yang bertugas ialah diakon kelompok 2 yang terdiri atas Saudara Meki Wahyu, Saudara Christian Belo, Saudara Fandi Kohatu, Saudara Dirota Tumpe, dan Saudara Dr. Stanley. Pada sore hari akan diadakan acara final yang sudah disampaikan oleh Saudara Tuan. Dan sesudah itu akan dilanjutkan dengan acara pemudaan PEN. Pada tanggal 7 akan diadakan acara permintaan doa atau disebut acara Rabu malam, dan renungan akan dibawakan oleh Saudara Mansen Runturangi. MC doa syafaat oleh Saudara Umbas. Saudara Umbas, kita lihat akan digantikan oleh siapa. Dan diakon-diakonis yang bertugas pada hari Sabat juga akan melayani di acara malam. Dan MC-nya oleh Adi Acahyo. Itulah pengumuman kita pada Sabat pagi ini, dan mohon diperhatikan oleh saudara-saudara yang mendapatkan jadwal pelayanan. Untuk itu, mari kita duduk dengan tenang sambil kita menantikan acara malam.
sambil menunggu persiapan khotbah, kita buka Lakusion edisi lengkap nomor 340 Sahabat Hari Perhentian. Mari kita nyanyikan Lakusion 340 Sahabat Hari Perhentian. Amen.
Shalom, selamat sahabat. Masih kurang semangat saudara-saudara. Selamat sahabat. Ya, terima kasih. Tentunya kita datang beribadah kepada Tuhan di sabat ini dengan hati yang bersyukur dan dengan wajah yang bersinar karena kita merasakan sukacita pemeliharaan Tuhan bagi saudara semua, sehingga kita boleh datang dalam keadaan yang baik, sehat, bersukacita untuk memuji Tuhan. Untuk itu saya rindu melihat lambaian sukacita dari saudara-saudara yang hadir bersukacita dalam dipuji Tuhan. Haleluya. Baiklah saudaraku, mari kita sama-sama membuka. Kita akan mengikuti bacaan bersatukan ayat yang sudah dipilih oleh pembicara kita, terambil dalam Ulangan 28. Ulangan pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai 10. Mari saudaraku kita buka Ulangan 28 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara akan bacakan ayat yang kedua, demikian seterusnya, dan di ayat yang terakhir kita akan bacakan bersama-sama. Ulangan 28 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jemaat, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Jemaat, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Jemaat, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita baca bersama-sama. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Mari kita berbakti dengan sukacita, dan untuk itu kita akan dipimpin jemaat yang sedang berdiri, kita menyanyikan lagu pembukaan dipimpin oleh Chorister. Lagu pembukaan lagu Sion edisi lama nomor 292. Lagu Sion edisi lama nomor 292, sudah dekatlah rumah di surga. Ayat 1, 2, dan 3. Di
Kita berdua bersama-sama untuk berdoa. Ya Tuhan, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saat ini kita pada suci. Seberapa kami Tuhan boleh hadir di tangan Tuhan, bersyukur, menyampaikan terima kasih karena Tuhan telah menolong masing-masing kami, memberikan kami kesehatan cukup. Kami boleh hadir di hadapan Tuhan untuk berbakti, untuk membesarkan nama Tuhan. Ya Bapa besar atas Tuhan kepada kami. Kiranya kami tetap dibimbing Roh Kudus, sehingga bila mana kami mengikuti acara bagian khotbah, di mana hal kami semakin dikuatkan. Kami disanggupkan untuk menerima berkat-berkat yang indah lewat firman Tuhan, membekali kami, menyanggupkan kami untuk menjadi anak Tuhan yang setia di mana berkat kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengizinkan hamba Tuhan, saudara Belom, akan menyampaikan firman Tuhan. Biar hikmat dari surga menjadi bagiannya, sehingga apa yang dibicarakan bersama Tuhan yang boleh menguatkan kami mempersiap diri bagi kedatangan Yesus yang kedua. Bapa, saat ini kami terus berdoa. Saudara sekali yang dalam keadaan sakit, Rafani Tuhan itu dirawat di rumah sakit. Adik kiri yang mendapatkan luka dari Aditya Rory yang masih dalam proses pemulihan. Bahkan banyak sosok kami yang dalam keadaan masih membutuhkan uluran tangan Tuhan, sehingga mereka boleh dapat pulih seutuhnya. Ya Tuhan, biarlah kami tetap berharap dan bernaung kepada Tuhan saja, memberi kehidupan, memberi segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan, kami berdoa juga atas kasih Tuhan kepada saudara Septian Belo, boleh berulang tahun pada saat ini. Penyertaan-Mu di waktu-waktu yang lalu biar tetap di bagiannya di hari-hari esok sampai Tuhan datang, dia tetap setia. Begitu juga keluarganya, orang tuanya, kakaknya. Segala sesuatu kami tetap boleh menjadi setia hingga akhir. Ya Bapa, kiranya disingkirkan segala perbedaan bagi jemaat kami, jemaat Sentrum Serio, sehingga kami boleh lebih dewasa, lebih boleh menerapkan kasih kepada sesama kami, sesama anggota jemaat, dan saling mengampuni, kemudian saling memaafkan karena salah kami. Tuhan tolong kami, pergumulan kami masing-masing untuk tetap hidup di hadapan Tuhan layaknya. Berkatilah hamba Tuhan pada mampu dan keluarga, biar kami sejemaat boleh tetap memiliki kerjasama yang baik, tetap bersemangat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada masing-masing kami. Terima kasih Kau mendengar doa kami. Ini yang Kau sempurnakan. Yang doa ini kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.
Kami mengundang diakonis yang bertugas untuk tampil ke depan. Bacaan persembahan dan persepuluhan Sabat 3 September 2022. Masalah kepercayaan. Maleakhi 3 ayat 10 berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Kita menyembah melalui harta kita itu, harta kita, karena itu adalah sarana untuk mempercayai Tuhan. Petunjuk Tuhan tentang pengelolaan tanah dalam Imamat 5 ayat 3-4 adalah contoh undangan Tuhan bagi anak-anaknya untuk percaya kepadanya. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Menariknya, tidak ada kasus yang dilaporkan di mana seorang meninggal karena kelaparan oleh karena menjalankan perintah aneh ini. Perintah Tuhan didukung oleh sebuah janji, "Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku, serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram." Pada suatu kesempatan, seorang pendeta yang ditemani oleh seorang penatua mengunjungi sebuah keluarga anggota jemaat yang berpenghasilan rendah. Mereka disambut dengan senang hati dan bersukacita dalam bersekutu bersama. Pada beberapa poin, pendeta membuka Alkitab dan membaca Maleakhi 3 ayat 9 dan 10, mendorong keluarga mengenai kesetiaan dalam memberi. Setelah menyelesaikan kunjungan mereka, penatua itu menceritakan kepada pendeta bahwa dia sangat tidak nyaman dengan ayat yang pendeta baca karena keluarga ini sedang berjuang secara finansial. Dengan lembut namun tegas, pendeta itu menjawab, "Saya ingin memastikan bahwa mereka tidak kehilangan berkat Tuhan." Pernahkah Anda mengalami situasi di mana petunjuk Tuhan tidak masuk akal bagi Anda? Ingat kata-kata himne, "Percayalah, turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan." Sembahan dijalankan. Sementara persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu Sion 266 edisi lengkap. 266 bawa segala Amen.
Ya Tuhan, Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami menghampiri hadirat Tuhan, menaikkan puji syukur lipat terima kasih karena berkat Tuhan bagi kami yang telah kami rasakan sampai pada saat ini kami boleh terkumpul lagi di Ka'bah Tuhan yang suci ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang kami miliki setiap pekan yang baru untuk mempertajam kepercayaan kami kepadamu. Tingkatkanlah iman kami ya Bapa, dan kami berterima kasih karena Tuhan selalu memenuhi setiap janji-janji Tuhan. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, mengampuni salah dan dosa kami dalam nama Yesus Kristus berdoa. Amin. Haleluya. Mazmur 150 berkata, Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Baiklah saudaraku, pada saat yang berbahagia ini kita akan mengikuti lagu pujian untuk Tuhan yang akan dibawakan oleh seluruh Adventist pria. Adventist pria di bawah pimpinan Saudara Johnny Wompi. Kami persilakan untuk membawakan puji-pujian untuk Tuhan. Terima kasih untuk lagu pujian yang begitu merdu. Jemaat masih menginginkan ada tambahan tapi sudah berhenti. Mungkin lain kali kita bisa mendengarkan lebih panjang lagi puji-pujian untuk Tuhan. Baiklah, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita ikuti ayat tema. Saya jemput jemaat dengan berdiri. Ayat tema Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di
saat ini Tuhan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biarlah Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, agar supaya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan jadi berkat bagi kami semua, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya mau turun di bawah supaya lebih dekat. Teman-teman boleh turun di Selamat sahabat, selamat saudara. Selamat sahabat. Puji Tuhan, di hari Sabat ini kita bisa berada bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Sabat yang pertama di bulan September, sebab banyak yang kita sudah hadir, kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari Sabat ini saya akan berbicara satu judul yang sehari-hari dalam kehidupan kita, percaya dan menurut. Tetapi sebelumnya saya mengundang teman-teman saya dulu, Mero Voice. Mereka akan membawakan sebuah lagu. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan. Mari, ada sahabat baru Sebastian, ada Pak Yani, Saudara Agus. Mari saudara-saudara semua di muka sini, Mero Voice, di muka sini. Di muka Lex. Di muka sini. Terima kasih teman-teman yang sudah membawakan lagu Tak Lama Lagi Masuk Surga. Di Sabat ini saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan, ada banyak saudara-saudara kita di luar sana yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi seringkali karena keterbatasan waktu atau Tuhan mengizinkan mereka sementara dalam sakit dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak bersama-sama bisa berkumpul dengan kita di hadapan Tuhan. Tapi di hari Sabat ini kita bersyukur kepada Tuhan.
Saya berterima kasih juga ada adik saya di sini ya, dari Sesutina. Mereka kamu tapi mau bersama-sama dengan kita. Selamat datang, selamat bersabar. Tuhan memberkati dari Sesutina. Baik saudara-saudara, di sahabat hari ini saya akan berbicara tentang percaya dan menurut. Mantan rektor klub ini ada mesin di belakang. Dia bilang begini, khotbah yang bagus katanya, khotbah yang bagus ada pendahuluannya. Artinya pendahuluan itu akan mencakup itu khotbah agar supaya dapat memahami khotbah itu akan jalan kemana sih. Kemudian ini 70% katanya berbicara tentang apa? Tentang kita. Dia isi itu 70%. Tunggu bilang 70%, 20% berbicara tentang ini. Ada menyawai. Karena kutipan menyawai sama sekali dia tidak bertentangan dengan kita. 10% atau 5% itu orang kesaksian. Jangan 80% orang berbicara terus saya dan saya. Jadi itu saya mau coba ini. Jadi ini di dalam pendahuluan saya mau mengajak kepada kita semua tentang percaya dan menurut. Pada waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir, apakah mereka tidak percaya kepada Tuhan? Mereka percaya. Apa yang menjawab mereka gagal? Mereka tidak apa? Itu yang khotbah saya disampaikan sekarang. Mereka tidak menurut. Mereka percaya sehingga apa? Musa memanggil mereka keluar dan mereka pergi keluar. Tetapi apa? Mereka tidak menurut. Pendahuluan. Saya ingin ini kepada saudara-saudara tentang Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Di sana ini. Kalau saudara lihat di sana ada ular tedung. Saudara, ini ular tedung ini dari tembakau ya. Pada waktu mereka mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kami di sini, betapa mereka di sana di sini mereka sudah siksa dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mengeluh kepada Tuhan. Dan pada waktu mereka mengeluh kepada Tuhan, Musa sampaikan kepada Tuhan dan Tuhan sampaikan. Mereka tidak mengeluh kepada Musa, tapi mereka mengeluh kepada saya. Kemudian saudara-saudara, kalau saudara baca di sana, maka orang-orang yang mengeluh kepada Tuhan ini, Tuhan katakan ular tedung. Ini ular ini menggigit akan orang-orang Israel pada waktu itu. Dan banyak sekali Alkitab mencatat, nanti saudara baca di rumah di dalam banyak sekali orang-orang yang apa? Yang mati pada waktu itu. Kemudian mereka datang kepada Musa. Mereka datang kepada Musa dan Musa mengatakan itu kepada Tuhan. Apa permohonan mereka? Dan Tuhan katakan kepada Musa, kamu apa? Membuat ular apa? Ular seperti ular tedung dari tembakau. Kemudian itu gantungkan di apa? Di depan perkemahan mereka. Dan Musa sampaikan, dan Allah sampaikan kepada Musa, barang siapa yang dipanggil oleh ular, kemudian memandang akan ular tembakau ini yang melambangkan di sana ada Yesus, mereka akan hidup. Percaya dan menurut. Kalau mereka percaya kepada Tuhan, ketika mereka digigit oleh ular, dan mereka hanya tetap ada di kemah, apa mereka akan selamat? No, tidak. Mereka harus keluar. Ketika mereka digigit, dipatuk oleh ular, mereka harus keluar, pergi keluar. Kemudian mereka apa? Memandang kepada ular tembakau yang Allah sudah sampaikan kepada Musa untuk buat. Apakah di dalam ular tembakau itu ada magic? Tidak ada. Tapi di situ ada kuasa, ada penurutan yang Allah sudah sampaikan kepada mereka. Ketika mereka dipatuk, digigit oleh ular, mereka memandang kepada ular tembakau yang Musa sudah bikin itu. Mereka akan selamat. Inilah pendahuluan yang saya sampaikan. Percaya dan menurut. Sekali lagi saya mau sampaikan. Apakah orang-orang Israel pada waktu itu mereka percaya pada Tuhan? Percaya, tetapi mereka tidak menurut kepada Tuhan. Ada 3 saja tokoh yang saya mau. Ada 3 tokoh saja di dalam Alkitab yang saya mau ambil pada hari Sabat ini yang dapat mengajar kepada kita semua agar supaya saya menginginkan kita semua yang hadir pada hari Sabat ini, kita semua tidak ada yang terkecuali, kita semua yang hadir pada Sabat ini, ketika kita percaya dan menurut kepada Tuhan, upah kita adalah kerjaan surga. Mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan, ketika saya selesai membicarakan tentang khotbah ini, kita ada perubahan dalam kehidupan kita, maka kita tetap akan percaya dan menurut kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam ini yang pertama ya. Mari kita lihat bagian yang pertama. Ya, bagian yang pertama
kita lihat tentang Musa. Mari kita lihat. Kisah Musa sudah lihat di dalam Ibrani 11. Bisa ditampilkan Ibrani 11. Saudara-saudaraku, pada waktu saya mengikuti satu seminar yang diadakan oleh Dr. Taurat pada waktu yang lalu di Rontana, di sana disampaikan, Dr. Taurat menyampaikan, katanya, pada waktu orang-orang Inggris menggali mumi di Mesir, dan diperkirakan pada waktu itu nama-nama Firaun di sana, Tutmosis 1, 2, 3. Tutmosis yang kelima pendeta. Kata Dr. Taurat, kalau pada waktu itu Musa mau menjadi Firaun dan raja di Mesir, maka diperkirakan, maka bumi itu adalah bumi Musa. Tetapi pada waktu mereka menggali orang-orang Mesir, itu bukan bumi Musa. Sudah tahu, pada waktu orang-orang Inggris ini menggali dan membawa ke dalam museum ke Mesir, ini bumi ini sudah tahu hanya dihargai berapa? 2.500 pound sterling pajaknya. Pound sterling sekarang berapa? Teman kita, saudara Chris, pound sterling berapa sekarang? 18.000. Ya, 18.000. Coba saudara kali, 2.500 kali 18.000. Sekitar berapa? Itu dia punya pajak. Ya. Tetapi saudara-saudaraku, sudah lihat, kita baca di sini. Karena iman, ini Musa. Kenapa Ibrani ini keluar Yakub yang Musa? Musa. Ibrani 11 ayat 21 sampai 27. Ya ini. Ya. Ibrani. Coba tolong lihat yang Musa di Ibrani. Ya. Ibrani. Salah ini. Ya. Ibrani 11 ini. Ibrani 11. Ya, ayat Ibrani 11 ayat 23. Ayat 23-nya. Coba lihat ayat 23. Ini. Karena iman setelah dia lahir, ia disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu adalah rupanya dan mereka tidak takut. Terus ayat 24. Kemudian apa dia sampaikan di sana? Lihat, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak Firaun, kemudian putri Firaun, kemudian terus ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan daripada dosa. Tadi saya sudah sampaikan, kalau saja pada waktu itu Musa mau dia menjadi Firaun, maka mungkin mumi itulah kata Dr. Taurat yang diangkat atau digali orang-orang Inggris. Dan pada waktu itu mungkin Musa muminya itu ada di museum di Inggris. Tetapi sudah tahu Alkitab mengatakan bahwa Musa sekarang berada di mana? Di surga. Sudah lihat, dia percaya dan dia menurut kepada Allah. Dia menurut kepada Allah. Apa sih hal-hal yang paling penting di dalam kehidupan kita, di dalam penurutan yang paling sederhana? Ya, yang menurut. Yang paling sederhana di dalam kehidupan kita, dalam penurutan adalah yang biasa-biasa saja. Salah satu hal untuk hari Sabat, saya bersyukur hari ini ulang tahun dari Kiki. Dia berulang tahun. Dengan umurnya dia sekarang, dia menjadi dosen, dia mengajar di 3 perguruan. Kita mohon di sekolah kesehatan di rumah sakit Tomohon, di Amurang Institut Sains di sana. Kemudian dipanggil lagi di rumah sakit Tele, mengajar di Akbar di sana. Dan dia sementara melanjutkan sekarang pendidikannya S3 menjadi doktor. Tetapi tadi malam ketika ini saya ulangi kepada dia. Saya ulangi. Jadi apapun kau ada di sini, dia kita mengatakan apa gunanya kita memiliki dunia ini tapi apa? Jiwa kita binasa. Saya suka nasihat. Tidak bosan-bosannya. Ketika saya membicarakan firman ini, saya suka juga untuk apa? Keluarga saya. Dia yang kali datang di acara sekolah sahabat. Dia kali sekolah sahabat. Saudara-saudara, itu yang saya katakan. Apa dia percaya kepada sahabat? Percaya. Tetapi menurut? No. Hari Rabu. Mana saudara kami? Hari Rabu, ada surat kabar. Hari
hari Rabu, orang di sini Rabu malam. Saya punya jari ini ditambah dengan saya punya jari kaki, saya punya jari tangan dan jari kaki lebih banyak anggota yang hadir. Tapi saudara kami, dia semangat sekali. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Percaya. Apakah kita menurut? No. Ini yang menjadi permasalahan dari kita. Dikatakan di sini, belajarlah kita setia kepada apa? Perkara-perkara yang kecil. Kalau kita setia pada perkara yang kecil, saudara-saudaraku sekalian, maka kita akan setia kepada apa? Perkara yang besar. Amin. Belajar dulu dari kecil. 3 minggu lalu ya, waktu dokter ini ke sini, Dokter Joni Lubis, dia bilang hari Rabu kata saya ujian untuk orang-orang Advent yang setia kepada Tuhan. Kalau hari Sabat, ya sudah, so biasa. Hari Sabat orang datang ke sini. Hari Sabat, hari Rabu itu sama dengan orang punya kalau HP itu charge. So habis karena harus ini lagi. Begitu juga orang punya iman, setengah minggu alat sudah mengatur itu dan kita bersyukur organisasi kita sudah atur itu. Untuk kita apa? Datang kepada Tuhan dalam apa? Permintaan doa. Itu wajib, penonton yang wajib. Ada juga penonton yang tidak wajib. Berapa sahabat yang lalu, Dr. Wawadunto dia berkhotbah tentang apa Dr. Wawadunto bilang tentang vegetarian, tentang kesehatan. Saya juga mau sampaikan, mohon maaf itu tidak wajib. Kan kita tidak makan yang haram, tidak seperti itu. Tidak wajib. Tapi kalau kita lakukan itu yang benar, kalau di Muslim, apa kata saudara Kristen apa? Makruh. Nah, itu wajib. Saudara-saudaraku, marilah kita mulai untuk percaya kepada Tuhan dengan hal-hal yang kecil. Tolong ditampilkan ayat bersahutan kita tadi di Ulangan 28. Ulangan 28. Saudara lihat di situ. Di dalam Ulangan 28, saudara akan lihat di bagian pertamanya ayat 28 itu, di situ sampai 10, kemudian yang berikutnya, di situ ada berkat, kemudian yang selanjutnya ada apa? Ada apa? Ada kutub. Nah, ini. Nanti saudara baca saja di rumah, tadi sudah dibacakan oleh saudara Istiman. Jika engkau baik-baik mendengarkan, kalau artinya kita baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan hal lain sebagainya saudara lihat, maka saudara punya hidup akan diberkati. Kalau saudara bermasalah dengan kehidupan saudara, mari kita nyatakan kepada diri kita sendiri tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jujur saja, saya mau katakan, bukan berarti orang setia kepada Tuhan tidak ada masalah, tidak seperti itu saudara-saudara. Seringkali pendeta-pendeta sering mengatakan itu. Tetapi orang yang berhubungan dengan Tuhan, Allah selalu akan memampukan ketika kita menghadapi apa? Pencobaan yang kita akan hadapi dunia ini. Jangan lupa saudara-saudara, saya di kelas sekolah sahabat, saya selalu mengulang bahwa salah satu yang kita akan bawa ke surga adalah apa? Tarbiyah, karakter. Hanya itu saudara-saudara, hanya itu yang kita akan bawa ke surga. Dan di dalam buku pelajaran sekolah sahabat di situ sudah jelas dikatakan, karakter atau tabiat kita tidak bisa dibeli dengan uang. Saudara tidak bisa pinjam itu pada situ. Itu harus pengalaman pribadi. Artinya apa? Mari kita percaya dulu menurut kepada apa? Hal-hal yang kecil seperti tadi saya sudah sampaikan. Kita bersyukur organisasi kita sudah atur seperti itu. Kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Bukan di sini, di tempat lain. Kalau saya masuk di gereja di tempat lain, kalau saya jauh menjelit, biasa saya kalau masuk gereja di tempat lain suka dikasih kalau semua belajar sekolah sahabat, kalau mengajarkan, saya jauh menjelit. Ada tuh orang tuh sekolah sahabat, ya bersih-bersih saudara-saudara, bersih-bersih, bersih kan? Pelajaran pertama kan, artinya apa? Kita melihat ada coret-coret. Padahal kan di situ coba saudara buka pelajaran sekolah sahabat. Di situ ada pertanyaan yang harus kita isi. Apa kita percaya kepada Tuhan? Percaya. Apa kita menurut? Ini tantangan yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan saya sampaikan tadi dari awal dengan pertolongan Tuhan kita yang hadir di tempat ini. Mulai sahabat depan, saya bersyukur kalau di acara mulai luar biasa kita sudah di sini. Karena apa? Nanti kita akan lihat di akhir media. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Upah kita adalah apa? Hidup kekal.
Yohanes 3:16 sudah jelas dikatakan melalui Tuhan Yesus. Tetapi di dalam pendudukan itu merupakan bukti kepada kita apa? Mengasihi Tuhan. Kita lanjut. Yang kedua, Yusuf. Ya, Ibrani 11 ayat 22. Pada waktu Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, apakah dia sekedar saja? Tidak, saudara-saudara, tidak sekedar saja. Mungkin kalau bicara tentang Yusuf, kita melihat ujiannya apa? Kepada apa? Di rumah Potifar. Dia mulai di situ. Saudara baca, kalau kita baca di dalam buku Kejadian 41, tidak usah kita pegang sini, nanti saudara baca saja di sana. Dikatakan di Kejadian 41, dikatakan bahwa apa saja yang Yusuf lakukan di rumah Potifar, semua itu katanya menjadi berkat dan semua itu berhasil. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi ketika Yusuf digoda oleh si Potifar, saudara lihat, apakah dia seperti itu? Saya senang ada seorang pembicara waktu yang lalu. Ini pendeta rumah bilang yang sejak mau kata kenal. Ada seorang pembicara waktu yang lalu dia ceritakan ini. Kebetulan saya sempat habis sekolah sahabat pergi masuk gereja di apa kata itu kalau dari ini di Wonasan terus pergi gereja apa situ dari ya ada itu dari yang Sutut Jaya terus ke kanan Kesarian, ada seorang pembicara, dia cerita tentang ini Yesus. Jangan usah sebut nama. Dia cerita bahwa ternyata ini Potifar bukan dia Potifar ke istri, bukan pas satu kali rayu ke Yusuf. Sudah berhari-hari dia rayu, tetapi selalu apa? Yusuf menolak. Kemudian ini surat pembicara kan dia kasih data-data. Ini Yusuf ke istri bilang pada teman-teman, kan biasa loh kalau ada ibu-ibu ada yang komunitas. Mau dipikirnya ini Yusuf cuma apa pria yang apa salah. Maka diundanglah ini si Potifar istri undang ini dia ke teman-teman. Saudara lihat pada waktu mereka semua keluar sudah berderet begini dan dipanggil Yusuf keluar. Ini istri Potifar dia ada kasih pisau dengan apel waktu ini dia supaya nanti orang mau makan, orang sebentar ini. Sudah lihat pada waktu ini teman-teman dari istri Potifar lihat ini orang-orang yang keluar, mereka tidak ini keluar orang itu. Ini teman-teman dari istri Potifar lihat, orang tidak rasa itu apel yang dia pegang ada iris-iris itu apel itu pisau sudah iris di tangan. Sudah rasa semuanya yang artinya, ini Yusuf memang Rojo, memang gagah sekali dia, tampan sekali, dan itulah hari-hari istri Potifar dia. Tetapi sudah lihat, apakah Yusuf pada waktu itu dia bisa saja melakukan itu? Bisa, cuma antara Yusuf dengan Potifar. Tetapi dia tidak apa? Dia lebih takut kepada Tuhan. Apa Yusuf katakan? Apakah mungkin aku berdosa kepada Tuhan? Dan akhirnya sudah tahu Yusuf dia berhasil. Dan sudah lihat resikonya orang yang percaya menurut kepada Tuhan, berkali konsekuensinya harus menerima. Dia harus dipenjarakan, dibuang. Tetapi akhirnya sudah lihat dia menjadi apa? Menjadi Firaun di sana. Dan saudara lihat, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Pada waktu terjadi kelaparan di sana, Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri, sudah menjadi penguasa di sana. Ini saudara-saudara ini anak-anak daripada Yakub, mereka pergi ke sana. Mereka naik kuda atau mungkin dulu naik kota. Ya. Sejarah mengatakan itu perjalanan dari Kanaan ke Mesir cuma 2 minggu, 14 hari, 2 minggu. Ya. Tetapi pada waktu orang-orang Israel dipanggil keluar daripada Mesir untuk kembali lagi ke Kanaan, berapa tahun mereka? 40 tahun kita bicara. Malahan hanya yang sampai di situ cuma 2 orang. Sudah lihat? Itulah ketika kita tidak menurut kepada Tuhan, seringkali kehidupan kita setan akan memanfaatkan itu untuk membelokkan
Sehingga apa? Maka rintangan-rintangan selalu akan muncul. Karena apa? Kita selalu apa? Kita tidak dituntut oleh Tuhan. Percaya dan menurut. Itulah. Dan yang berikut saya mau sampaikan. Dan yang terakhir saya sampaikan adalah Yesus sendiri. Itu yang ketiga. Mari kita kembali lagi. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu bersama Yohanes 3:16. Mungkin semua kita hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah karunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal. Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, hanya percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara lihat, apakah ketika Tuhan Yesus melakukan itu juga Dia mengutamakan kealahannya Dia? Mari saudara buka. Boleh buka bersama-sama di Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 6. Saudara lihat di sana. Tuhan Yesus sendiri sebagai kealahan, Dia tidak menganggap kesalahan itu adalah milik yang harus apa kata di Rasul Paulus katakan, milik yang harus dipertahankan. Tetapi apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesalahan dengan Allah itu sebagai milik yang harus apa? Dipertahankan. Melainkan telah mengusungkan dirinya sendiri yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah teladan yang Tuhan Yesus sudah sampaikan. Dia bisa saja dengan kuasanya, dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi Yesus sudah apa? Sudah belajar setia dan menurut kepada Tuhan. Salah satu keberhasilan daripada Tuhan Yesus boleh tampilkan Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Ya, ini salah satu keberhasilan. Sekarang lagi musim-musim sepak bola toh. Biasanya kalau laki-laki kalau mau pagi-pagi menggembok, mau bikin seperti apakah Tuhan Yesus seperti itu? Tidak, saudara lihat. Inilah kuasa yang Tuhan ini Dia lakukan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara-saudara, inilah kuasa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika kita bangun, seringkali kalau kita bangun juga setelah pulang, sudah sempat orang membaca lagi, membagi dan sebagainya. Tapi inilah teladan Yesus. Saya di rumah kebetulan ada international version Alkitab. Dia bilang the early morning itu berarti masih belum dapat lihat, masih gelap. The early morning when it's still dark. Dia bilang itu. Jesus wake up and go to the solitary place. Dia bilang solitary place for prayer. Saya coba buka solitary place itu, ternyata di sana ada cowboy. Saya bahasa Inggris lupa. Solitary place itu saya bukan ini. Ternyata itu solitary place itu tempat yang begitu sunyi. Kalau ada embun yang ciri, begitu dia akan bangun. Kalau jam 5 mungkin sebanyak kendaraan. Setengah 5 dia bilang hari masih gelap. Dan ini Kiki Soda bagi in the morning. Before day. Oh ini itu King James Version. Kali ini New International Version di mana the early morning itu. Jadi saudara-saudaraku, saya mau sampaikan di sini. Tuhan Yesus sendiri sebagai anak Allah, Dia menjadikan contoh dan teladan bagi kehidupan saudara dan saya. Dimulai kehidupan kita dengan apa? Berdoa. D-O-A. D-O-A dulu, bukan D-O-I. Kali kan dalam kehidupan DOI percaya dan menurut. Pada waktu Raja Saul menunggu Samuel tidak datang, saya mau sampaikan nanti sudah buka di rumah buku Samuel. Pada waktu dia tunggu Samuel tidak datang, Saul mengambil alih bahagian yang harusnya itu harus dilakukan oleh seorang nabi atau seorang imam. Dia mengambil alih sebelum itu yang harus dilakukan oleh Samuel. Pada waktu Samuel datang di situ, Samuel mulai dengar ada yang harus disingkirkan, ada ini dia. Ketika tanya kepada Saul, oh itu toh pasti itu nanti akan dipersembahkan kepada Tuhan. Raja Agag yang waktu itu dia harus juga dibinasakan. Oh itu sini. Itulah yang apa? Yang Raja Saul katakan. Tahu apa yang Samuel katakan di sana? Lebih baik menurut daripada apa? Mempersembahkan korban. Lebih baik menurut daripada mempersembahkan korban. Teman saya
dia suka bilang begini. Dia bilang, friend, so hari Sabat ini, mau ini tuh, kita kok ada acara sedikit. Nah ini, saya mau sampaikan ini kalimat yang disampaikan semua yang kemarin. Lebih baik menurut daripada mempersembahkan token. Hari Sabat ini, sudah, nanti kalau gereja kita waktu apa saja, ada bisnis kok. Kasih tahu nanti kalau udah mau berkat, saya mau kasih itu buat Tuhan. Bukan begitu, saudara-saudaraku sekalian. Tuhan itu yang punya dunia ini. Tuhan itu kaya. Bukan dengan begitu-gitu. Yang Allah minta kepada kita, percaya dan apa? Menurut dulu yang kecil-kecil. Kalau kita sudah biasakan kita menurut yang kecil-kecil, maka kita tetap akan kata apa? Kalau kita sudah mulai dengan percaya yang kecil, menurut yang kecil-kecil, maka ketika diberikan yang besar, maka kita akan tetap apa? Setia kepada Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan seperti itu. Jadi masih ada waktu sedikit. Sekarang kutipan Nyonya White yang saya mau ambil. Itu ayat-ayat ini dia. Mari kita lihat kutipan Nyonya White yang pertama. Ini kutipan White. Dosa tidak dapat menandukani. Yesus berdiri di dalam kesucian dan dari yang paling suci, muncul daripada Allah bagi kita. Di sana Dia tidak henti mewakili kita setiap saat agar kita sempurna di dalamnya. Tetapi karena demikian kita diwakili olehnya di hadapan Bapa. Kita tidak boleh menyalahgunakan rahmat-Nya. Sekali lagi saya mau sampaikan, kita tidak boleh menyalahgunakan rahmat-Nya dan menjadi tidak peduli seenaknya dan mementingkan diri kita sendiri. Yohanes 15:5 kita baca di sana tentang kalau kita terpisah daripada Tuhan, maka kita apa? Tidak akan berbuat ini dia. Nanti saudara lihat di dalam sign of the time. Jadi ini jelas saudara-saudara lihat bahwa kita katanya tidak boleh menyalahgunakan atau menganggap remeh rahmat kasih karunia yang apa? Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Seringkali kita pada titik itu rahmat kasih karunia. Saya mau kasih contoh saja nafas kehidupan. Ketika saudara sakit, aduh terluka, sudah minum air putih saja, sudah minum, oh Tuhan, tolong ini dia, sering, oh Tuhan, begitu. Tapi seringkali kalau kita sehat-sehat, lupa. Saya tadi kan ada yang bilang lupa. Dalam ruangan itu, gimana Rabu malam? Oh, bermain buat kita. Dan bermain mana? Pulang ke rumah sultan. Hanya buat saya, tapi mana? Ada bikin diapung. Aduh. Yang tak tinggal rumah dan bikin diapung. Nanti diapung dia tinggal hari Jumat, bawa hari Sabat. Supaya apa? Saudara-saudara, mari orang belajar saudara-saudara. Setia pada hal yang kecil. Rabu malam itu sama kata apa? Itu tadi yang saya sampaikan. Pada tahun 9 itu Rabu malam sama dengan apa? Orang apa? Itu orang yang setia kepada Tuhan. Jadi Rabu malam. Kecuali saya mau sampaikan. Kecuali saudara yang sakit. Dan itu alasan tadi. Aduh, saudara. Ini, jangan katanya kita apa menganggap remeh. Untuk ini dia. Yang berikut. Yang ketiga aja. Ketiga, ini waktunya. Kemenangan melalui kebaikan Kristus. Ini dia bilang. Allah melihat bahwa mustahil bagi kita untuk mengalahkan dan mendapat kemenangan dengan kekuatan kita sendiri. Umat manusia telah menjadi semakin lemah dari generasi ke generasi sejak kejatuhan dan tanpa pertolongan Allah kita tidak dapat melawan dosa. Saudara lihat, kita tidak dapat melawan dosa. Artinya begitu menggiurkan dosa itu, begitu menggiurkan. Seperti teman saya bilang, nanti buat friend, kasih tahu kalau kita dapat berkat, nanti kita mau bawa ke gereja. Bukan seperti begitu. Yang Allah menginginkan kepada kita percaya kepadanya dan apa? Menurut. Yang berikut kutipan yang dia bilang. Oh, tunggu Kiki. Ada tadi yang itu. Iblis merasa bahwa segala kekuasaan dari planet yang telah jatuh ini ialah miliknya. Iblis mengklaim itu bahwa dunia ini adalah miliknya. Tetapi ketika Kristus datang untuk mengukur kekuatan dengan raja gelap itu, iblis bertemu dengan pribadi yang sanggup melawan segala percobaannya. Nanti sudah baca di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudaraku, tadi saya sudah sampaikan, Tuhan Yesus sendiri sebagai anak Allah, ketika dia bangun pagi, dia mengambil waktu yang terutama. Dia pergi, katanya dia bangun untuk pergi keluar untuk apa? Berdoa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ini menjadi satu tantangan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang kutipan yang kelima. Lihat di sana. Dia bilang, lihatlah ke atas, bukan ke bawah. Lihat ke atas, bukan ke bawah.
Arahkanlah segala kemampuannya untuk melihat ke atas, bukan ke bawah, kepada perkara-perkara yang sulit yang memungkinkan engkau tidak menemukan jalan keluar. Segera engkau akan melihat Yesus di awan-awan mengulurkan tangannya untuk menolongmu, dan apa yang harus saudara lakukan ialah mengulurkan tangan saudara dan menyambut uluran tangannya dengan iman yang sederhana, dan biarlah dia sendiri yang menuntun Anda. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita akan banyak sekali tantangan yang kita hadapi, tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan selalu yang akan menuntun hidup kita. Tuhan selalu yang menuntun kita. Pengalaman orang-orang Israel percaya kepada Tuhan, mereka percaya kegagalan mereka tidak menurut kepada Tuhan. Ketika kita nanti diselamatkan, salah satu yang kita harus jaga adalah apa? Hati kita. Hati kita harus suci, harus kudus, yang bersih. Saya mengundang satu lagu. Tadi saya lihat ada Ingrid di atas, Kasih Kudus. Satu lagu yang akan dibawakan oleh Korjuman. Mari Korjuman di sini. Tadi ada Ingrid di atas. Ya, mari saudara-saudara, jangan lupa. Inilah yang akan kita bawa ke surga. Kalau saudara tidak menjaga hati kita tetap suci, maka dikatakan bahwa hanya orang yang suci hatinya yang akan memandang Allah. Mudah-mudahan dengan pertemuan di hari Sabat ini kita semua yang hadir, ketika kita melihat ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan apa kita mau menurut kehendak-Nya. Mari kita dengar satu pujian dari Korjuman.
Di dalam Matius 7 dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan apa? Masuk dalam kerajaan surga. Hanya apa katanya? Hanya dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi itulah kesimpulan yang akan saya sampaikan di hari Sabat ini. Kita percaya kepada Tuhan. Kemudian apa? Kita menurut kepada Tuhan. Mari kita lihat yang terakhir. Dalam kesimpulan, saya mau ambil dalam ayat tema yang sudah dibawakan. Mungkin bisa ditampilkan ayat tema. Ya, dia bilang di sana, inilah upah. Upah. Kalau kita bekerja, biasanya ada upah. Apa yang kita terima? Inilah yang apa? Yang Tuhan janjikan kepada kita. Ketika kita percaya, kemudian kita menurut kepada Tuhan, inilah upah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dia bilang, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Kemudian Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kemudian ayat yang ketiga, dia bilang apa? Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara sekalian, di hari Sabat ini, saya ingin mengajak kita semua. Inilah khotbah, inilah firman Tuhan yang disampaikan. Bukan dari kami saya sampaikan dari apa yang ditulis oleh dulu kitab suci. Pengalaman daripada orang-orang Israel, kegagalan mereka, agar supaya tidak menjadi gagal kepada kita. Tadi di awal saya sudah sampaikan, saya bangga kepada anak saya. Hari ulang tahun ini, dia berulang tahun. Dia mengajar di 3 perguruan tinggi. Dia sedang melanjutkan untuk S3-nya menjadi doktor. Tapi saya katakan, apa gunanya engkau memiliki dunia ini tapi jiwa binasa? Belajarlah, setialah. Tetap apa? Kata saya mau sampaikan, belajar tetap setia kepada Tuhan, menurut kepada hal-hal yang kecil. Saya sampaikan bukan kepada saudara-saudara, saya sampaikan juga kepada keluarga kita. Mari saudara-saudara, saya percaya di hari Sabat ini, kita semua yang hari pada ini, mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan. Sebab di kelas-kelas Sabat saya suka katakan bahwa mari kita selalu mengundang hadiah Roh Kudus. Mudah-mudahan dengan kehadiran Roh Kudus Tuhan akan menuntun kita. Saya sampaikan kepada Kiki, kalau anak pergi mengajar jam 7, kenapa jam 6 anak boleh bangun, jam 5 anak boleh siapkan dan kelihatan untuk pergi. Siapa pergi di gereja jam 9 mulai, jam 10 kali habis sekolah Sabat baru anak muncul. Amin saudara-saudara. Apakah kita tidak percaya kepada Tuhan? Percaya. Apa kita menurut? No. Mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan, mudah-mudahan di hari Sabat depan masih kita lihat dalam kehidupan kita. Karena apa? Tujuan kita yang terakhir adalah hidup kekal. Pada waktu murid-muridnya itu kembali kepada Tuhan Yesus dan mereka mengatakan, Tuhan, kami sudah menyembuhkan banyak orang, kami sudah mengusir setan. Tuhan Yesus katakan apa di sana? Tetapi bukan itu. Tuhan Yesus katakan, tetapi berbahagia engkau kalau katakan apa? Namamu tercatat apa? Tercatat di surga. Apa gunanya saudara-saudara kita ini? Tapi apa? Kita tidak apa? Kita tidak memiliki hidup kekal. Yang terakhir, saya suka ini kutipan ini. Ketika saya berkesempatan, ini saya suka ambil ini. Orang yang berjalan bersama Tuhan akan selalu sampai ke tempat tujuannya. Dua arti daripada ini statement ini. Pertama, kita pulang ke rumah. Kita kalau berjalan dengan Tuhan, ketika kita selesai dalam pekerjaan kita tidak mau basinya di tempat-tempat lain. Kita tetap akan apa? Kembali ke rumah kita sendiri. Dan yang kedua, orang yang bersama dengan Tuhan, dia akan dapat menerima hidup kekal karena dia akan berjalan menurut apa kehendak Tuhan ke dalam hidup kita. Dan yang terakhir, mereka selalu yang berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri ketika menghadapi apapun. Mudah-mudahan dengan pertolongan kita semua yang hadir pada hari Sabat ini, mari kita akan perubahan dalam hidup kita. Kita percaya dan menurut kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun,
Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudaraku, berapa banyak dari kita yang merasa terberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan saat ini? Lambaikan tangan saudara. Kalaupun saudara tersinggung, itu baik, artinya kita akan ada perubahan hidup ke depan. Terima kasih kepada evangelis saudara Ronald Christian Welong yang sudah dipakai secara luar biasa untuk menjadi saluran berkat Tuhan di Sabat ini. Sebagai informasi, saudara Ronald Welong dipercayakan melayani sebagai diakon 1 di Jemaat Sentrum Sario. Semoga diberkati dengan berlimpah dalam pelayanan, dalam pekerjaan bersama keluarga tercinta. Baiklah saudaraku, mengakhiri ibadah Sabat, kita akan memuji Tuhan dalam satu Sion dengan judul Apa Kita Hidup Dekat Yesus, dipimpin oleh Chorister. Sambil persembahan khusus IT untuk menunjang pelayanan IT dikumpulkan. Satu Sion 287. Apa kita hidup dekat Yesus? Eli silakan. Sion Eli silakan. Apa
juga Sister Mika dirawat di rumah sakit. Mohon pendeta bisa doakan. Terima kasih. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu di hari Sabat yang indah dan diberkati ini. Kami bisa mendengarkan lagi firman-Mu yang ajaib. Kiranya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kami mampu menghidupkan firman Tuhan yang sudah disampaikan, supaya benar-benar kami tetap setia kepada Tuhan, kami dekat dengan Tuhan, kami bisa bertemu dengan-Mu pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan sudah gunakan Saudara Ronald Quayle pada hari Sabat ini menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Tuhan tetap berkati Saudara Ronald Quayle dalam kehidupan. Jadikan dia selalu juga saluran berkat untuk banyak orang. Terima kasih banyak oleh karena anak mereka juga Kiki ditambahkan satu usia pas hari Sabat ini. Engkau sungguh baik dan Tuhan tetap memberkati dia. Berkati keluarga besar Belong Lawan. Dalam hari Sabat ini mereka bisa hadir bersama-sama, teristimewa kakak beradik dari Ibu Tindak, keluarga besar Lawan. Tuhan berkati kiranya mereka dalam kehidupan. Jalan terus mereka supaya mereka tetap merasakan kesehatan dan kekuatan dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan tetap melindungi mereka lewat malaikat-malaikat-Mu. Tuhan memberkati kiranya mereka semua dalam hidup ini. Siapkan mereka juga untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami yakin dan percaya bahwa mereka akan pulang dengan membawa berkat firman Tuhan di hari Sabat ini. Berkati kami sekalian Bapa yang bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian pada hari Sabat ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya adalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Ibadah kita telah berakhir, saudaraku jemaat dan tamu sekalian yang hadir Sabat ini diundang untuk makan bersama di lantai bawah. Namun sebelum itu mari kita keluar dengan teratur dari barisan depan dan diikuti barisan selanjutnya. Kita berbaris dan juga kita bersalaman ala COVID nanti di pintu depan. Kami dari depan